Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Mencari Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Quran 31 ayat 1 sampai 11, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 12 sampai 18 ya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 31 ayat 12 sampai 18. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, sebab ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya guys. Nah, di ayat 12 sampai 17 ini adalah tentang hukuman bagi orang yang tidak memelihara hari Sabat. Kelanjutan dari petunjuk-petunjuk mengenai kemah suci dilanjutkan dengan penjelasan bahwa ibadah kudus di dalam kemah suci tidak dapat menggantikan ketaatan pada hari Sabat. Maksudnya, kalau dalam minggu itu sudah melakukan ritual pengakuan dosa dan pendamaian, semua ritual itu tidak meniadakan kewajiban Sabat. Karena yang pertama, Sabat akan menjadi tanda antara Allah dan Israel, sebuah lencana pembeda, sebuah ikatan sakramental. Yang kedua, bahwa penodaan terhadap Sabat akan dihukum dengan hukuman mati. Itu kayak sekarang udah datang DIV nih, atau persekutuan pemuda atau remaja, tapi YKU atau kebaktian umum minggu tetap wajib gitu guys. Nah, di 13, sampai saat Tuhan menyatakan kehendaknya pada bangsa Israel di padang gurun itu, sunat saat itu merupakan satu-satunya tanda yang terlihat yang menandakan bangsa Israel berada di bawah perjanjian khusus dengan Allah yang terikat dengannya melalui ikatan khusus. Penerapan sunat oleh bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain telah menimbulkan dampak bahwa tanda ini tidak lagi menjadi pembeda antara bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah dengan bangsa-bangsa lain. Mungkin saja sunat masih merupakan tanda pengakuan, tetapi tidak lagi menjadi tanda pembeda, sehingga diperlukan suatu tanda lain. Demikianlah ketaatan pada hari Sabat dengan berpantang dari seluruh pekerjaan menjadi tanda pembeda antara bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Tidak ada bangsa lain yang mengadopsinya. Dengan memegang hari Sabat sebagai hari peristirahatan yang kudus, orang Israel akan mengetahui, akan menyadari secara pribadi dalam diri mereka masing-masing bahwa Allah lah yang menguduskan mereka. Pengudusan akan menjadi buah dari ketaatan mereka. Di ayat 14, setiap orang yang menajiskan hari Sabat harus dihukum mati. Menajiskan hari Sabat berarti melakukan pekerjaan yang tidak perlu pada hari itu. Pekerjaan belas kasihan, pekerjaan yang diperlukan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan ketaatan agama itu tidak dilarang ya guys. Hukuman mati karena melanggar hari Sabat bagi kita yang hidup saat ini mungkin tampaknya terlalu berat. Tetapi, penetapan ketaatan pada hari Sabat sebagai tanda sakramen khusus bahwa Israel berada dalam perjanjian dengan Allah menjadikan ketidaktaatan sebagai suatu pelanggaran yang paling berat guys. Kenapa kok segitunya ya? Ketidaktaatan terhadap hari Sabat itu pelanggaran berat. Nah, melanggar hari Sabat sama dengan melanggar seluruh perjanjian antara Allah dan umatnya. Tidak hanya melanggarnya, tetapi juga membatalkannya dan membuat Israel keluar dari perjanjian. Nah, lalu di ayat 15, ada Sabat-sabat lain selain Sabat pada hari ke-7.
Dengan ungkapan hari Sabat perhentian, secara harfiah, perhentian untuk beristirahat, lebih tepatnya, pada hari ke-7 adalah hari perhentian yang sempurna. Lalu di ayat 16, Sabat itu sendiri adalah sebuah perjanjian, yaitu bagian dari perjanjian antara Allah dan Israel, dan juga merupakan tanda perjanjian, yaitu indikasi yang nyata bahwa bangsa itu telah mengadakan perjanjian khusus dengan Allah dan menjalankan ketaatan pada hukum-hukum khusus. Lalu di ayat 17, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang beristirahat pada hari yang ke-7. Metafora tentang istirahatnya itu meneruskan gagasan yang tersirat dalam peristirahatan Allah. Kita tidak dapat berbicara tentang tindakan atau atribut Allah tanpa antropomorfisme, yaitu Allah berbicara pakai bahasa yang dipahami oleh manusia, guys. Nah, lalu di ayat 18 ini tentang loh-loh kesaksian, guys. Dua loh yang nantinya akan diletakkan dalam tabut perjanjian itu memiliki arti penting yang utama. Lalu ada kalimat setelah ia mengakhiri perjamuan itu. Secara harfiah, yaitu setelah ia selesai berbicara. Dua loh dari batu itu diberikan. Batu adalah bahan yang biasa digunakan untuk mengukir dokumen-dokumen Mesir, baik pada masa keluaran maupun sebelum dan sesudahnya. Sebagian besar dari dokumen-dokumen itu dituliskan di atas batu alam atau diukir di dinding-dinding kuil atau makam. Tulisan di atas lempengan batu sangat jarang ditemukan, terutama pada masa-masa awal dan hampir tidak terpikirkan oleh Musa sendiri. Ditulis dengan jari Allah, maksudnya itu dua loh batu itu dituliskan secara supernatural, tidak digoreskan oleh tangan manusia. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Nah, hari ini kita belajar yang pertama, Tuhan Allah berbicara detail lagi tentang hari Sabat. Padahal sebelumnya udah pernah ya guys. Ya, ini kayak negesin pentingnya Sabat. Dan Tuhan kasih contoh Dia sendiri beristirahat dalam karya penciptaannya. Lalu yang kedua, kita belajar dua loh batu yang ditulis secara supranatural oleh tangan Allah diberikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Jadi, yuk kita belajar untuk yang pertama, taat melakukan Sabat, yaitu istirahat, menikmati Allah dan juga recharge. Dan yang kedua, percaya kepada Allah yang menjaga hidup kita dengan cara menyatakan seluruh kehendak-Nya. Kalau zaman Musa itu dengan loh batu, zaman kita sekarang semua sudah tertulis di Alkitab kita, lengkap dan utuh. So, percaya dan taat ya guys. Yuk, bisa yuk. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja saat duduk kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk taat melakukan seluruh kehendak-Mu, termasuk disiplin bersabat dan disiplin membaca Alkitab untuk mengetahui kehendak-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.